Halo, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di webinar Gemilang Cahaya Inspirasi. Nah, di mana kami mempunyai program yang rutinan, yaitu webinar free atau gratis, di mana kita akan sharing ilmu-ilmu. Dan kita di kesempatan kali ini ya, kita itu kedatangan materi yang spesial dan pastinya luar biasa. Nanti yang akan membawakan materi yaitu tentang recruiting the right people. Bagaimana cara merekrut orang yang baik atau karyawan yang baik begitu. Nah, kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya yaitu Toha Ulil Wafa atau biasa dipanggil Ulil. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator dari eh, webinar kali ini. Nah, kemudian em, tema malam hari ini kita akan bahas panjang dengan Mas Adi. Halo, gimana Mas Adi? Halo, selamat malam Mas Ulil. Ya, bagaimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Ulil kabarnya? Ya, sehat-sehat ini. Pastinya sekarang saya juga bersemangat bertemu Mas Adi juga karena pastinya akan mendengarkan materi yang pastinya ini membuka insight baru sih bagi saya. Hmm, Karena sebelumnya saya belum pernah juga merasakan bagaimana merekrut orang yang baik itu bagaimana spesifiknya itu seperti seperti apa begitu ya. Karakter yang diinginkan itu seperti apa begitu. Nah, em, boleh saya boleh menanyai ini mungkin boleh, boleh, kalau boleh. dari saya itu kurang kurang kuat sih saya kalau Hmm, memperkenalkannya. Saya boleh perkenalan dengan Mas Adi nih, bagaimana profilnya boleh. juga nih. Oke, silakan Mas Adi. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget diundang di acara webinar ini ya, teman-teman. Ini saya emang spesialis di talent acquisition atau recruitment. Selama 3 tahun ya berkarir di bidang HR, tapi spesialisnya lebih ke rekrutmen. Saya juga masih Gen Z ya, sama sekali Mas Ulil kayaknya Gen Z juga. Jadi nanti kita Weekend sih apa juga namanya? ya. Mm-mm. Jadi nanti saya pakai aku kamu nggak apa ya, aku kamu kita. Ya, gak apa-apa. Jadi kayak biar santai aja. Sebenarnya asli Pati Jawa Tengah, tapi sekarang berkarir di Yogyakarta. Gitu sih Mas Ulil. Oh, oke, oke. Oh, dengan pengalaman 3 tahun ya, rekrutmen pastinya itu expert banget sih ya. Masih belajar juga. Oh iya, justru di sini ya saya yang paling belajar ya. Oke, jadi begitu profil dari Mas Adi ya. Nah, dari sarjana psikologi juga pastinya di Hmm. psikologi itu ya tidak jauh dengan ap- eh, apa ya? Kalau di psikologi industri dan organisasi pasti tidak jauh dengan rekrutmen ya, tes gitu. Nah, saya juga lulusan, saya juga mahasiswa psikologi, tapi belum lulus. Ya, semoga cepat ini ya sidang cepat lulus. Amin, Mau amin. mau jadi Doakan HRD, saja. HRD juga Kak Mas Ulil? Hmm. Apa? Mau jadi HRD juga Kak ke depannya? Amin, amin, Oh, amin. Doakan ya. Oke, oke. Eh, Kalau saya basa-basi terlalu panjang nanti materinya belum tersampaikan. Oke, baik. Saya mempersilahkan kepada Mas Adi nih untuk menyampaikan materi. Oke, tempat dan waktu saya persilahkan kepada Mas Adi. Oke, oke, thank you Mas Ulil. Ini aku coba share screen ya. Ini kalau udah ya, tampil, ya. mohon konfirmasinya. Sudah tampil? Oke, sudah tampil ini. Hmm. Layarnya aman ya, nggak ada item-itemnya. Atau ada item-itemnya? Eh, Masih ada item-itemnya ini. Mungkin gini kali ya. Oh, ya.
ini udah mulai kelihatan gitu. Udah jelas. Oke, thank you teman-teman. Ini aku mulai. Ini tema kita kali ini adalah hiring with purpose ya, recruit your dream team. Jadi ini profil saya. Ini aku sebagai talent acquisition dan performance management specialist. Mungkin talent acquisition itu kata-kata yang mungkin teman-teman awam atau mungkin jarang dengar juga. Sebenarnya hampir sama kayak rekrutmen, sama kayak rekrutmen dan seleksi, tapi talent acquisition itu lebih ke ini mikirin jangka panjang ke depan. Nah, judulnya dia udah hiring with purpose ya. Jadi tujuan kita untuk meng-hire atau merekrut karyawan itu nanti ke depannya buat apa dan menemukan tim yang tepat. Nah, ibaratnya kita mimpi-mimpi dulu lah malam ini ya. Buat gimana sih cara rekrut tim yang tepat itu seperti apa? Oke, ini sebelum ke inti materinya, aku kayaknya mau nge-game dulu nggak apa-apa ya Mas Ulil ya. Iya, Ini gak aku apa-apa, mau bebas, bebas. ajakin teman-teman, ajakin teman-teman game mitos versus fakta. Nah, ini teman-teman chat Oh, di kolom chat aja, nggak apa. Kita santai malam ini. Jadi aku mau ngajakin teman-teman main game. Jadi nanti aku kasih pernyataan atau sebuah kata-kata gitu kan tentang rekrutmen. Terserah mau dijawab mitos atau fakta atau boleh open mic tuh silakan, simpel aja. Jadi aturannya itu simpel. Teman-teman bisa chat aja di kolom chat. Nah, nanti ketika udah eh, pada jawab nanti aku kasih tahu jawaban sebenarnya tuh apa gitu. Oke, ini udah pada mulai ya. Udah bisa saya mulai ya. Kita oke, bisa, bisa. let's go. Oke. Oke, teman-teman. Nah, yang pertama, ini kayak tren di TikTok itu loh. At least, nah itu kan yang paling viral tuh kan at least. Nah, ini yang pertama, at least yang ngelamar atau apply di posisi ini ribuan. Jadi HR-nya pasti berhasil. Kira-kira mau teman-teman nih fakta atau mitos ya? Kalau lamaran yang kita posting di job portal atau Instagram, kalau yang lamar tuh ribuan atau ratusan, itu pasti eh yang diiklankan tuh berhasil. Jadi lamarannya tuh oke banget. Kira-kira ini tuh mitos atau fakta sih? Nah, boleh dong dijawab di kolom chat. Oh, Aku mau ada yang ngecek ya. menjawab fakta ini Mas Manahan dari Gultom, Mas fakta. Manahan Tom. Oke. Ayo yang lain boleh dong. Kak Merin, mitos. Wah, seru nih kayaknya. Ada yang fakta, ada yang mitos. Mitos, oke. Ini jangan-jangan ada yang HR pure nih, yang udah ngerasain begitu begitu sulitnya mencari kandidat ya udah ribuan yang lamar nggak ada. Ayo yang lain, tunggu fakta, mitos, mitos. Udah, nggak ada yang chat lagi. Ya, ini aku buka ya. Jadi ini mitos. Nah, kenapa teman-teman kok bisa mitos? Jadi gini teman-teman, kalau misal kita apply, apa namanya memasang di sebuah job portal gitu ya, misal admin dan persyaratannya cuma simpel, laki-laki atau perempuan usia 20 tahun sampai 40 tahun sehat jasmani rohani. Kira-kira yang ngelamar itu berapa banyak itu yang ngelamar di sebuah job portal kayak gitu? Pasti ribuan ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang melamar itu fit atau cocok dengan budaya kerja kita atau fit dengan apa yang kita inginkan itu kan belum tentu. Nah, jadi kualitas itu di atas kuantitas. Nah, memang ada namanya matrix di talent acquisition, itu namanya quality of hire. Jadi ketika di sebuah perusahaan ini biasanya korporat dikit ya nggak apa-apa. Jadi ketika karir itu masuk, pelamar itu masuk, udah onboarding. Onboarding itu adalah manajemen ketika sudah masuk dan diinduksi. Gampangnya kalau kita SMA itu orientasi, gitu masa orientasi. Nah, pas orientasi tiba-tiba nggak sampai 2 minggu kabur. Nah, itu kan nggak sesuai artinya ekspektasi kandidat sama ekspektasi perusahaan tuh nggak meet. Nah, itu kenapa nggak menentukan bahwa ribuan pelamar di sebuah job portal yang kita posting itu nanti pasti berhasil apa namanya misi HR itu berhasil enggak. Masih ada lanjutannya. Nah, kita lanjut ya yang kedua. Yang kedua, nah silakan dijawab ya. At least nggak apa-apa milih kandidatnya cepat biar kinerja HR-nya bagus.
Artinya yang penting posisinya keisi. Nah, kira-kira untuk teman-teman mitos atau fakta? Boleh dong dijawab. Ya. Hmm, fakta. Wah, yuk yang lain. Jadi HR-nya tuh cepet-cepet banget pengen masukin si kandidat biar posisinya keisi. Jadi biar KPI-nya tercentang. Butuh 5. Udah setengah fakta, setengah mitos. Ini kayaknya eh anak filsafat ya. Tergantung Kak gitu. Tergantung. Yang lain nggak apa-apa nggak. Ini nggak dihukum kok kalau salah. Gratis. Oke, kita jawab. Oh, ada lagi yang jawab. Tergantung tekanan bos Kak. Oh gitu ya. Ya, jadi kita lagi mimpi-mimpi aja nih. Aku ajakin ke kayangan ya, kita ngiler dulu gimana sih yang bener gitu kan. Nah, ini jawabannya guys. Mitos. Nah, kenapa mitos? Ini tuh kayak semacam bias ya. Ada yang resign gitu kan. Manajernya bilang pokoknya 2 minggu ini atau 1 minggu ini harus dapat orang. Ketika ada yang lamar masuk, udah kamu langsung masuk aja. Nah, itu namanya masuk apa kita menemukan kucing dalam karung ya. Tidak tepat dalam merekrut karyawan. Karena sejatinya adalah kalau kita apa namanya mengandalkan hanya sebatas KPI aja, time to hire-nya. Nah, itu adalah salah satu matriks rumus di talent acquisition namanya time to hire. Artinya adalah rumus itu menganggap bahwa semakin cepat karyawan atau calon karyawan itu masuk, maka KPI HR itu semakin bagus. Tapi pertanyaannya adalah memang itu bisa nanti karyawan tersebut bisa dipakai atau masih stay di perusahaan itu jangkanya panjang gitu atau apa namanya bisa retentionnya itu kuat. Nah, itu kan belum tentu juga. Memang di dalam rekrutmen itu kita mengenal beberapa jenis industri ya. Ada industri tentang teknologi dan juga apa startup. Nah, kalau mereka pasti cepat untuk rekrut dan masukin karyawan. Tapi kalau untuk idealnya ya kita sangat jangan sampai merekrut merekrut kandidat itu hanya asal time to hire-nya itu pengen cepet-cepetan biar nanti posisinya keisi. Masalahnya adalah kualifikasinya itu cocok nggak? Kalau nggak cocok, nah itu jadi perusahaannya keluar uang lagi, bayar pesangon lagi, bayar apa namanya kompensasi lagi dan lain-lain. Itu jadi malah menjadi boros. Rekrutmen itu kayak bumerang, teman-teman. Kalau kita apa namanya masukin oke selesai, tapi nanti dampaknya itu malah jangka panjang ke depannya tidak bagus untuk perusahaan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke ketiga. Nah, ini dia. At least HR udah berhasil masukin kandidat, jadi beres deh kerjaan. Kira-kira menurut teman-teman ini fakta atau mitos? Aku udah selesai hire karyawan, misalkan konten kreator. Udah beres, aku orientasi, aku udah induksi, selesai deh kerjaan, santai deh gitu. Nanti tunggu resign aja, ntar aku cari lagi. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini fakta atau mitos? Boleh dong dijawab di kolom chat. Hmm, mitos, mitos, oke. Ya, betul jawabannya mitos 99,99%. Ya, teman-teman, memang yang masih fresh graduate di sini, aku terangin ya. HR itu eh, ketika merekrut karyawan, ketika sudah onboarding memang ada rasa kelegaan. Itu ibaratnya rekrutmen itu kayak orang nikah. Loh, kenapa kayak orang nikah? Karena nikah itu tidak hanya selesai sampai pelaminan aja. Ketika ijab kabul sah, sah, wah selesai, runtuhlah semua beban kita. Enggak kayak gitu ya. Padahal setelah nikah itu ada namanya sakinah, mawadah, dan warohmah. Nah, enggak kayak di kartun-kartun. Apa tulisannya itu teman-teman? Mr. Tom and Mrs. Tom married and happily.
ever after. Nah, setelah mereka menikah, selesai semua sudah bersambung, udah tamat, udah selesai semuanya. Itu nggak gitu ya. Padahal ada step-step berikutnya lagi yang harus diselesaikan. Makanya banyak apa namanya tren pernikahan sekarang turun kan. Udah nikah selesai, Gen Z nikah muda, nikah ini. Nah, sakinah mawadah iya, tapi wanya itu nggak sampai. Tapi sakinah mawadah wassalamualaikum ya teman-teman. Nah, jangan sampai jadi kayak gitu. Nah, sakinah mawadah warohmah. Harapannya karyawan kita rekrut nanti itu tetap kita kasih yang namanya pelatihan, kasih yang namanya onboarding management yang bagus, kasih body program tentang job desk-nya dijelasin. 3 bulan itu fase krusial bagi para bagi para karyawan baru untuk menyelami budaya-budayanya gitu. Jadi enggak tentu kalau sudah onboarding karyawan itu udah nanti pasti terus stay di perusahaan dan kerjaan HR udah beres. Padahal masih bejibun kerjaan HR setelah itu. Namanya retention program. Oke, kita next yang keempat. Nah, ini dia. Ini kayaknya udah pada tahu ya. Gaji di lowongan kerja berpengaruh banget ke kuantitas atau kualitas pelamar. Menurut teman-teman, iya, faktakah atau mitos? Kira-kira kalau kita masang gaji dikit atau banyak itu pengaruh juga ke kualitas dan kualitas pelamar. Boleh dong, aku penasaran ya ini yang di kolom chat. Fakta, yang lain fakta. Ya, oke, betul. Jadi jawabannya adalah fakta. Ada barang, ada harga, ada barang ya. Ada barang, ada harga. Nah, jadi teman-teman, kalau HR itu menentukan dia udah riset, dia udah tahu pasarnya si kandidat ini berapa, semakin tinggi leveling jabatan, misalkan manajer, supervisor, staff, semakin turun itu apa namanya struktur atau salary-nya pasti ngikutin gitu. Ini ya sesuai dengan gambarnya ya gaji UMK plus plus tapi jaraknya jauh. Sedangkan gaji di bawah UMK tapi deket nggak mau. Yang penting gajinya oke tapi jauh nggak apa-apa. Yang penting kan sesuai dengan ekspektasi. Saya pernah ada pengalaman teman-teman membuka di em, kita lulus membuka lowongan di Jobstreet dan juga di Cleans. Saat itu jabatannya adalah supervisor gitu kan. Saya mencari seorang supervisor. Ternyata itu beda banget di respon antara di Jobstreet dan di kita lulus. Saat itu saya memasang di Jogja ya. Di Jogja itu kan SPV kalau nggak salah rata-rata ini memang tergantung posisinya. Tapi kalau SPV itu rata-rata 4 lah, 4 jutaan. Saya pasang itu di kita lulus sama saya pasang di Jobstreet. Nah, ternyata yang di Jobstreet itu sepi. Yang di kita lulus itu malah ramai. Nah, apa yang kira-kira yang salah di situ? Ternyata yang di Jobstreet itu dia apa namanya visibilitas kan Jobstreet itu terkenal ya udah apa namanya job portal yang udah menjangkau banyak banyak kota banyak area pasti pepaparannya itu di area Jakarta Jabodetabek kemudian Jawa Barat dan sekitarnya itu ngelihat 4 juta SPV enggak deh gitu pasti kan gitu tapi kita lulus itu kan paparannya agak lumayan terpusat ya. Misalkan di Jogja, Jogja atau area sekitarnya. Itu malah justru ratusan yang saya dapatkan kandidat. Tapi kalau yang jobseat malah hanya 70, kemudian 50 kandidat, 80 nggak sampai. Nah, jadi memang gaji itu ketika kita pasang di lowongan pekerjaan yang kita boosting di job portal itu mengaruhi kuantitas pelamar yang akan apply. Begitu, teman-teman. Oke, next. Kelima. Nah, ini. At least employer branding perusahaan bagus. Jadi gampang nanti kalau cari kandidat. Kira-kira mitos apa fakta? Boleh dong ditulis di kolom chat. Employer branding itu kayak semacam live ad di mana atau insight PT apa. Nah, kayak gitu. Kira-kira bener nggak kalau employer branding perusahaan itu bagus, jadi kandidat itu nanti pasti akan datang gitu. Nggak usah pasang loker tapi nanti pasti akan nanyain ada locker nggak di situ kayak gitu. Kira-kira fakta atau mitos? Fakta. Oke, betul. Jawabannya adalah fakta. Employer branding saat ini eh, sangat-sangat dicari oleh Gen Z. Nanti kita bahas Gen Z di
slide-slide akhir ya teman-teman. Ini employer branding ini ranah-ranah yang saat ini tuh butuh banget perusahaan. Kalau nggak ada ini, kayaknya Gen Z susah untuk ngelamar. Karena kalau kita cari apa namanya lawan kerja, pasti yang dilihat apa? Lokasinya di mana, kemudian followers Instagramnya itu udah ribuan atau jutaan atau belum, tentang biru atau enggak, ada TikToknya enggak. Kemudian kalau bisa nih si Gen Z lihat review dari Google Maps yang ada di situ. Dia itu nggak mau iklan, nggak mau lihat iklan. Dia kesampingkan iklan. Ah, iklannya bohong kali. Aku mau cari sendirilah di Google Maps. Nah, ternyata ketika dicari, oh ternyata bagus juga ya di sana karyawannya ini, dan apa namanya konten-konten di apa namanya PT itu bagus-bagus. Kemudian followersnya juga baik. Akhirnya kita nggak usah effort banget. Ini efisiensi sangat di apa namanya kerjaan HR. Nggak usah effort effort banget buat ayo datang ke sini kita job fair kita ini. Tapi kalau udah bagus employer brandingnya di perusahaan itu, pasti kandidat pasif yang punya kerjaan sekalipun dia akan nanyain dan mau pindah. BTW itu perusahaan ada LinkedIn-nya nggak? Kalau ada, boleh dong spill HR-nya biar aku chat. Nah, jadi employer branding ini sangat mempengaruhi wajah perusahaan. Dia nampil di depan. Kalau ini udah bagus, ini udah oke, gampang, effortless banget HR tuh cari kandidat. Nah, gitu. Kita next, yang keenam. Nah, ini perdebatan lintas generasi ya. Ini aku temuin di perusahaanku juga. Interview online kurang efektif dibanding interview offline. Kira-kira setuju nggak teman-teman? Ini mitos atau fakta? Boleh dong ketik di kolom chat. Interview online kurang efektif dibanding interview offline. Ayo, kira-kira bener nggak nih pernyataan ini? Boleh ditulis di kolom chat ya. Pada bingung kah? Mitos. Oke, udah lagi? Bingung Kak? Ya, oke. Kita bedah ya teman-teman. Interview online kurang efektif dibanding interview offline. Ini jawabannya adalah iya, mitos. Sebenarnya teman-teman, interview online tuh sama aja. Tujuan interview tuh apa sih sebenarnya tuh? Apakah cari kesalahan atau cari potensi atau cari apa? Nah, padahal tujuan kita interview itu kan untuk mematchkan kan. Kayak kita datang ngelamar, kemudian kalau ditanya ya udah kita jawab aja. Itu nggak ada bedanya sebenarnya di interview online sama interview offline. Dan ada satu fakta menarik ketika saya ikut workshop gitu ya. Eh, Banyak yang mengatakan bahwa ini kan udah zamannya AI enabled gitu. Udah banyak job portal atau kayak Glints, kayak kita lulus, kayak Kupu kalau teman-teman tahu. Kemudian ada namanya Pintarnya. Itu udah pakai ATS, namanya Applicant Tracking System, sama video perkenalan secara online. Itu tuh kalau ada alasan, wah ini susah nanti mikro apa ekspresinya nggak kelihatan. Padahal itu bisa diatasi dengan cara open cam, HD, itu udah kelihatan. Jadi nggak ada alasan kalau interview offline itu lebih bagus dibanding interview online, itu sama aja. Bahkan ini nanti menjadi eh, bisa menjadi dokumentasi bagi para user kalau pengen melihat ulang. Jadi malah gampang di reverse, dibalikin lagi. Tadi menit ketiga dia jawabnya apa ya? Menit ini jawabnya berarti jadi bisa di record ulang, bisa di play ulang. Kadang kan setelah interview awal kita eh, saya sebagai HR tuh kan record ya pasti. Oke, contohnya interview dengan satu orang ini namanya misal katakanlah Mas Mas Ulil gitu kan. Saya record, kemudian saya kasih kepada user. Kira-kira menurut kamu ini oke nggak anak ini? Ya kan ada dokumentasinya, ada bukti yang real, dia open cam, dia ngapain aja di sana, nyontek nggak tuh kelihatan. Jadi zaman sekarang kalau kita masih memutar balikan bahwa interview online tuh nggak banget, dan apa namanya lebih unggul interview offline, itu kayaknya nggak Gen Z-able banget ya. Padahal di zaman sekarang itu di bonus demografi kita
Kebanyakan Gen Z loh teman-teman. 75 juta jiwa itu dihuni Gen Z. Dan Gen Y, Gen X itu proporsinya lebih kurang daripada Gen Z. Kalau kita nggak adaptif dengan AI, dengan teknologi yang ada, saya rasa itu perlu dikaji ulang lagi untuk SOP-nya. Gitu. Oke, kita next. Nomor 7. Kandidat bisa bergabung one monotis lagi. Artinya dia kandidat itu bisa gabung tapi setelah 1 bulan lagi menandakan kandidat itu tidak komit. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana? Emang iya kalau misalkan kandidatnya joinnya lama atau 1 bulan tandanya nggak komitmen kandidatnya. Kayaknya lama banget deh 1 bulan. Nah, kira-kira menurut teman-teman ini fakta atau mitos? Bentar ya teman-teman, ini aku mau charger dulu laptopnya sepertinya lowbat. Sambil ini ya teman-teman, sambil jawab di kolom chat boleh. Hmm. Hmm. Ya, jawabannya mitos berat. Nah, kenapa mitos? Jadi teman-teman, one monotis itu adalah SOP yang sudah wajar di semua perusahaan. Bahkan mekanisme resign udah diatur dalam undang-undang. Itu tuh ketika kita meninggalkan sebuah pekerjaan di perusahaan yang lama, itu tuh harus ada namanya handover pekerjaan. Kalau logikanya gini ya teman-teman, logikanya tuh kita hire kandidat, tapi dia bilang, saya masih aktif kok di perusahaan ini sebelumnya. Tapi kita sebagai HR tuh malah bilang gini, wah mohon maaf Kak, eh, apa namanya, kita butuh cepet deh, 1 minggu lagi harus bisa join gitu. Terus kandidatnya bilang gini, oh iya iya boleh boleh, saya 1 minggu oke deh langsung ciao gitu. Tiba-tiba dia datang dan dia melakukan hal yang sama di perusahaan yang saat ini dia kerja. Nah logikanya kan gitu. Artinya justru itu menjadi cerminan kalau misalkan kandidat itu tidak selesai dengan handover ke perusahaan sebelumnya dan dia akan justru nanti akan malah melakukan hal yang sama di perusahaan yang baru saat ini bekerja. Jadi justru one monotis itu atau 1 bulan bergabung itu membuktikan bahwa kandidat itu komitmen dengan penyelesaian pekerjaan di perusahaan sebelumnya dan ketika nanti dia akan join ke perusahaan yang baru, dia juga akan melakukan hal yang sama sebagai tanggung jawabnya, sebagai penyelesaian secara integritasnya dan juga profesionalitasnya ketika dia kerja. Nah, jadi logikanya jangan sampai kebalik ya. Kalau lama pasti apa namanya nggak komit, nggak. Malah justru level-level manager, level-level senior supervisor itu butuh 2 bulan notice dari perusahaan sebelumnya untuk nyelesain berbagai handover di staff-staffnya gitu. Oke, kita lanjut. 8. Kandidat ilfil banget kalau ngelihat proses rekrutmennya perusahaan itu gaji atau alias gak jelas. Kira-kira bener gak kandidat itu bisa ilfil dengan perusahaan ketika rekrutmen? Boleh dong dibantu di kolom chat. Fakta. Yang lain? Bener. Oke. Kita cek. Fakta berat. Iya. Saya ada pengalaman teman-teman. Dulu sebelum saya berkecimpung di dunia HR, saya melamar di sebuah PT yang dari Jogja. Di situ saya dipanggil interview oleh HR pukul 8 pagi. Saya kira ketika saya datang, itu langsung menghadap di meja rekruter untuk interview, untuk psikotes dan segala macam. Ternyata di situ ada banyak teman-teman yang saya, kandidat-kandidat lain yang seusia saya yang nunggu di luar gitu. Satu-satu dipanggil. Nah, ketika udah giliran ketiga atau keempat, ternyata ada jeda sampai jam 12 siang. Dan saya disuruh pulang untuk makan dulu. Dari jam 8 sampai jam 12 disuruh nungguin, baru jam 1 baru interview dan itu cuma 5 menit habis itu keluar. Langsung saya, ah nggak bener nih kayaknya. Masa disuruh nunggu sampai berjam-jam itu dan kemudian apa namanya cuma interview 5 menit doang. Nah, ini saya udah ngerasa ilfeel ya sebagai Gen Z juga ya, sebagai HR. Ini ilfeel. Kalau SOP atau informasi dari rekrutmen itu nggak jelas banget. Awalnya disuruh datang.
Ternyata, oh nggak jadi Kak, kita online aja ya. Nah, itu kan udah menggambarkan nuansa pekerjaan di perusahaan yang kita mau apply, itu tuh mencerminkan nanti berantakannya di dalam. Jadi kadir itu udah nilai. Oh ternyata perusahaan ini tuh masih kacau, masih tidak tersistematis, masih agak jelas rekrutmennya. Jadi kandidat tuh bisa ilfil. Nggak hanya HR kok yang ilfil, kandidat juga bisa ilfil dengan perusahaan. Next. Nah, yang kesembilan. Ghostingin HRD saat ngelamar itu sesuatu yang biasa terjadi dan lumrah di proses rekrutmen. Kira-kira menurut teman-teman, fakta atau mitos? Ghosting HRD saat ngelamar itu sesuatu yang biasa terjadi. Ini kalau udah ada yang HR juga di apa namanya di webinar ini, pasti tahulah ya rasanya di ghosting. Kira-kira mitos atau fakta? Ini tuh lumrah tahu terjadi. Fakta. Ya, jawabannya adalah fakta. Betul. Kita tidak bisa mencegah orang itu nggak apa ya namanya nggak ngelamar atau ngelamar itu kita nggak bisa cegah. Bahkan job portal kita komplain dengan Jobstreet pun, Mbak Jobstreet, halo, ini please yang lamar harus orang ini ya, nggak boleh yang lain tuh nggak boleh ngelamar. Wah nggak bisa, teman-teman. Tetap eh, kandidat itu pasti punya hak dan dilindungi oleh undang-undang juga untuk melamar dan juga menghentikan lamarannya. Yang bisa kita lakukan apa? Kita harus membuat atau menginstal sesuatu agar apa namanya lamaran pekerjaan itu atau yang kita pasang di locker itu tuh bisa memfilter kandidat dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan saya punya pengalaman ya, ini saya pasang dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ternyata ketika saya menuliskan apa namanya job requirement atau kesehatan jabatan itu di job street di urgently needed gitu, administration expert atau apa gitu kan dalam bahasa Inggris, ternyata yang ngelamar tuh dikit. Kenapa? Persepsi kandidat adalah ketika nanti saya ngelamar di sini, nanti interviewnya pakai bahasa Inggris dong. Nanti di sana saya nggak bisa bahasa Inggris gimana ya? Nah, kayak gitu. Jadi ini menentukan banget mengghosting HRD itu tuh udah biasa terjadi. Dan mungkin ya kandidat itu kan bisa bebas tebar jala, tebar jaringan. Cuman masukin CV iseng-iseng aja. Cuman ngetes HRD. Ini kira-kira CV ku udah bagus belum ya? Gitu. Nah, itu lumrah terjadi. Yang terakhir ya teman-teman. Menggali hal personal kandidat bisa mengetahui kualitas kompetensi kandidat. Kira-kira fakta atau mitos? Semakin kita tahu personal kandidat kita atau talent, itu semakin juga kita mengetahui kualitas kompetensi kandidat. Kira-kira benar apa enggak? Boleh dibantu di kolom chat. Yakin, fakta, mitos. Oke, tiga, dua, satu. Big no, big no. It's mitos. Kenapa bisa gitu? Ya, coba deh lihat gambar di sini, teman-teman. Katakanlah ini namanya Pak Dedi lah ya, Pak Dedi. Terus dia screening. Screening itu adalah aktivitas menseleksi CV. Ini namanya siapa sih? Ya, katakanlah Robby lah gitu. Melihat CV si Robby. Hobinya badminton. Terus si HR ini juga hobinya suka badminton. Dan kebetulan usernya juga suka minton gitu. Kayak, wah bagus nih anak bisa suka minton gitu kan. Kayaknya kalau kan aku nih HR suka minton. Kemudian si user juga suka minton. Dan kita kerjanya bagus-bagus aja sih. Pasti ini bagus deh kerjanya. Soalnya suka minton gitu. Menggali hal personal itu terlalu personal malah justru kita terjebak dalam namanya halo effect. Ya, halo effect itu adalah ya kayak namanya ya halo itu kan eh, sebuah first impression ketika kita melihat seorang CV sok ngartis gitu kan fotonya bagus kemudian hobinya sama kayak kita justru kita terjebak dengan informasi itu. Oh, dia sama kayak namanya itu bias familiarity, mengasumsikan bahwa kesamaan kita itu bisa nanti untuk jangka panjang, untuk sama visinya juga. Itu malah justru menjebak kita seorang rekruter
agar merekrut kita gitu. Jadi itu eh, big no ya. Jadilah, saya sarankan jadilah hal yang profesional. Seperti apa? STAR ya, interview STAR, behavioral interview. Contohnya adalah, oh kamu dulunya HR. Oke, gimana cara kamu buat manajemen waktu antara merekrut dua orang di posisi level berbeda dengan kegiatan administrasi HRIS yang kamu selesaikan di 1 bulan itu. Di mana manajemen waktu kamu itu kan lebih oke ya daripada hobi kamu apa. Terus lokasi rumah kamu di mana? Kemudian nanya orang tua, nanya dan sebagainya, sebagainya, dan mengasosikan kalau oh orang tua kamu cerai ya, orang tua kamu pisah ya. Terus kita mikir pasti ini anak kurang didikan deh, pasti ini. Nah itu kan asumsi yang sangat-sangat bias, sangat-sangat susah ditimbang, tidak objektif. Itu masih gut feeling, masih pakai feeling. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman. 10 fakta dan mitos yang kita pelajari ya. Oke, kita selesai dan kemudian kita masuk ke intinya. Saya mau ngajak teman-teman ngimpi. Kita like dreams come true. Jadi kita ngiler dulu how good recruiters dream. Jadi saya ngajak teman-teman jadi POV seorang recruiter. Kita ngiler dulu, kita ngimpi dulu gimana sih idealnya itu ngerekrut karyawan gitu ya. Santai aja tapi tetap fokus. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya boleh langsung di kolom chat. Oke, ini sama, silakan dijawab di kolom chat. POV-nya adalah teman-teman di sini jadi seorang rekruter. Kamu tuh ketika jadi seorang rekruter tuh pilih yang mana? Kandidat A kah atau kandidat B? Kalau yang A, IPK-nya 3,9, S1-nya wah luar negeri top tier gitu kan. Pengalaman 5 tahun di multi industri, punya portfolio bagus, terbiasa fast-paced environment, itu tuh kayak lingkungan yang agile, lingkungan yang cepat, kerjanya sat-sat kayak gitu. Dan juga seorang yang profesional, itu kandidat A. Kalau yang B, dia fresh grade, IPK-nya sih standar lah gitu. Kampus swasta, lokal, pengalaman baru at least ya hampir setahun. Tapi dia punya semangat yang tinggi dan juga fast learner. Kira-kira kalau kita jadi recruiter, kita tuh milih yang A atau yang B biar nanti ngisi posisi yang cepat gitu, yang yang bagus. Dan kira-kira teman-teman boleh dong ditulis di kolom chat mau yang pilih yang A atau yang B. Kandidat S. Apa nih kandidat S? Oh, pilih B. Pilih yang mana nih teman-teman? Yang A atau yang B? Ada yang milih A, ada yang milih B. Oh, pilih B. Oke. Ini gak ada yang jawab tergantung juga nih. Kalau ada, aku mau berinteraksi. Oh, oke. B sama A. Oke, kita next dulu ya, teman-teman. Oke, kita next. Nah, saya mau tanya, teman-teman. Kalau kalian ke satu tempat, misal ke kafe atau ke mall yang baru viral atau nggak tahu lokasinya dan nggak tahu jalan, biasanya tuh kalian ngapain sih? Yang dilakukan pertama kali untuk menuju ke satu tempat itu apa? Kira-kira langsung aja, caw naik motor, ikutin atau gimana? Kalau mau ke satu tempat yang baru dan nggak tahu jalan, biasanya kalian yang lakuin tuh apa? Kalian lakuin apa? Tanya orang, Google Maps, oke. Search, ya. Apalagi? Oke, betul ya. Nah, ini gambar Google Maps. Zaman sekarang itu udah canggih. Kalau kita mau ke satu tempat, kita ingin ke destinasi tertentu, ingin ke Surabaya, ke Jakarta, ke mall, tempat-tempat yang susah dikunjungi, kita nggak tahu, kita nge-maps. Dan di Maps itu punya informasi beberapa hal. Ada namanya eh, lokasi titik. Bener nggak nih lokasinya di sini? Biaya tol, kalau misalkan ya jauh dan kemudian kita punya mobil, kita pengen cepat, kita pengen aman, nah itu kan ada biaya tol juga. Atau budget kan. Waktu perjalanan.
udah di sini 15 menit, kilometernya juga ada, street view juga ada, ketahui titik macet, dan juga jarak perjalanan. Di sini berapa kilometer 2,5 misalnya gitu. Artinya teman-teman, kita tuh memutuskan itu jangan sampai berdasarkan emosi aja. Kita ngelihat, wah di sana bagus ya, yuk caulah ke sana tanpa mikirin budget, tanpa mikirin kita mau naik apa, tanpa mikirin eh, kita tuh punya apa sih untuk naik ke sana, pergi ke sana tuh bisa nggak sih gitu. Kita nggak mikirin itu, malah justru emosi aja. Yang penting happy kan gitu kan. Padahal kita tuh punya data yang jelas, yang mudah dan simple untuk bisa sampai tujuan. Artinya HR itu didorong untuk menjadi seorang yang data driven. Memutuskan sesuatu itu pakai data. Kalau mau ke suatu tempat itu tinggal nge-maps aja, itu banyak informasi loh yang kita peroleh. Sama kok kalau mau suatu, kalau mau kita rekrut orang, kita tuh bisa nge-maps loh. Orang kita ke lokasi tertentu aja, kayak misalkan kemana gitu kan, kita itu punya maps. Masa rekrut kita, masa rekrut karyawan yang bagus aja nggak tahu cara mapsnya itu gimana. Nah, caranya itu gampang teman-teman. Nah, kita harus install kan pertama kali kalau kita nggak punya maps ya kita install. Download dan install. Kalau di Maps ya, kalau di HP ya pakai Play Store kan gitu. Nah, gimana kalau rekrutmen? Itu kita harus download dan install namanya rekrutmen funnel atau corong rekrutmen. Di mana corong rekrutmen ini itu mempengaruhi namanya adalah employee journey atau rekrutmen journey. Ini aku jelasin ya, ini memang agak corporate sedikit bahasanya, tapi ini real banget. Rekrutmen funnel itu mempengaruhi rekrutmen journey. Nah, gampangannya teman-teman, rekrutmen journey atau employee journey ini adalah kita mainin psikis seorang kandidat, kita mainin emosi seorang kandidat. Kayak tadi ya, yang di mitos fakta, kandidat itu bisa ilfeel loh kalau melihat proses rekrutmen di perusahaan itu jelek atau nggak jelas atau gaji. Baru aja sourcing, masa langsung diterima, masa nggak ada interview, kok gampang banget sih kerekrut, kok gampang banget sih apa namanya, nggak ada interview, nggak ada apa, tiba-tiba diterima. Malah disuruh bayar biaya admin, nah gitu kan. Jadi teman-teman kita harus install namanya rekrutmen funnel yang jelas. Caranya gimana? Nah, ini yang agak susah. Kalau Google Maps kita caranya itu cuman download di Play Store atau App Store, tinggal klik, buka, selesai, terinstall. Tapi kalau rekrutmen gimana caranya? Iya, jadi kita harus menggunakan pendekatan yang namanya adalah metodologi analisis jabatan dan juga struktur organisasi. Sebelum kita rekrutmen funnel, sebelum kita menentukan nanti pakai job street, sebelum kita menentukan nanti pakai greens, sebelum kita mencari yang namanya content creator, yang namanya digital marketing, yang namanya admin penjualan atau sales, itu kita tuh harus install ini dulu gitu. Yang namanya Anajab. Nah, analis jabatan itu adalah suatu kegiatan yang terstruktur untuk menentukan job deskripsi suatu jabatan yang nanti akan melahirkan requirement atau kualifikasi jabatan gitu. Nah, sebelum kita nulisin jabatan-jabatan yang ada, itu tuh kita sebenarnya harus punya namanya struktur organisasi. Kita kan di korporat atau kita di perusahaan atau magang lah, kayak OSIS, kayak mana apapun itu. Kalau nggak ada struktur organisasinya, itu kayak ngerasa kurang pas. Pernah nggak sih ngerasa tuh di kerjaan kita tuh kayak pasar malam gitu? Riweh, semuanya ngerjain semuanya, si A ngerjain ngerjain ini, si B juga ngerjain si A. Akhirnya dia overlap, stres, nggak tahu batasannya yang mana, komandonya nggak jelas. Si A ini ngomandoin si B ngomandoin si C kembali ke A lagi nanya satu-satu yang lain, ini nggak jelas. Jadi struktur organisasi itu lebih memberikan penjelasan, ini loh yang mau kita, eh, dream kita tuh nanti kita dapat ini. Kayak ini ya, ada CEO, ada direktur pemasaran membawahi ini. Jadi jelas, komandonya jelas membawahi siapa-siapa. Nah, jabatan-jabatan yang ada di sini, kayak manajer HR, staff, apa dan lain-lain, itu tuh sebenarnya nanti dibuat menjadi sebuah anajab gitu, Kak. Melahirkan job deskripsi dan juga job requirement.
Makanya proses sebelum rekrut itu malah lebih krusial dibandingkan merekrut itu sendiri. Karena kalau salah rekrut itu boncosnya luar biasa teman-teman. Nah, jadi pre-recruitment ini namanya pre ya. Sebelum rekrut kita harus nginstal yang namanya Anajab dan juga struktur organisasi. Job desk-nya, kerjanya mau ngapain ketika nanti masuk. Misalkan si konten kreator itu nggak nanya ke HR-nya atau nggak nanya ke usernya. Mbak, ini saya ngapain ya? Ini saya KPI-nya saya apa ya? Ini saya konten kreator tuh buat Instagram atau buat TikTok ya gitu. Jadi nggak ada nanti pertanyaan-pertanyaan basic kayak gitu lagi. Kalau misalkan kita udah install yang namanya Anajab atau struktur organisasi ini gitu. Kemudian ini juga nanti secara krusial ini nggak hanya pajangan di sebuah dinding ya. Ini tuh menentukan visi ke depan perusahaan. Kalau skala omsetnya besar, tentu strukturnya juga akan ikut menyesuaikan gitu. Nah, proyeksi proses bisnis ke depan atau visinya gimana, itu juga kandidat yang bagus itu juga harus melihat visi yang bagus pula, gitu kan. Skala omsetnya, nanti ada namanya manpower plan, ini pembahasan sendiri ya teman-teman. Jadi ini gampangnya tuh, eh, kalau mau rekrut kandidat itu tuh harusnya sudah ditentukan 1 tahun sebelumnya, atau sebelumnya tuh udah ada gambaran atau rincian perang kita tuh nanti mau rekrut seperti apa. Nanti terbitlah yang namanya SOP. Ketika udah tahu apa namanya jabatan-jabatannya apa aja, job desk-nya apa aja, akhirnya kita tuh ngerti prioritas mana yang harus direkrut duluan dan gimana caranya merekrut dalam waktu yang berapa lama. Contohnya kita ada 5 posisi yang kosong gitu kan. Dalam 5 posisi ini tuh butuh berapa bulan. Makanya itu nanti muncullah yang tadi ya teman-teman, rekrutmen funnel. Kira-kira kita mau pakai metode apa aja? Sourcing, screening, interview juga, ataukah nanti ada cek kesehatan juga, kemudian ada psikotes kah atau enggak, atau ada skill task. Nah, kalau di industri startup, IT, tech itu enggak pakai sepanjang ini, dia cukup tes skill aja karena dia juga industri yang agile. Jadi ini disesuaikan dengan proses bisnis yang ada, tergantung industrinya seperti apa. Tapi untuk Anajab ini dan struktur organisasi ini kalau teman-teman tahu, ini adalah materi krusial yang ada di mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Ini mata kuliah yang mutlak wajib harus diambil, nggak boleh di skip. Kalau kita mau bikin KPI, kalau kita mau bikin menentukan gaji seorang karyawan, itu tuh dilihatnya dari ini. Gimana caranya teman-teman merekrut dan menentukan gaji orang tanpa tahu bobot pekerjaannya itu seberapa besar. Ada namanya konflik ya, kayak misal seorang digital marketing udah menghasilkan beratus-ratus juta, miliar, miliar juta dan lain sebagainya. Dia komplain kepada HR-nya. Ini saya udah mm, apa namanya berkontribusi sekian ratus juta, sekian miliar, masa gaji saya segini? Padahal ini tuh belum ada, belum dibuat, belum sah, belum apa ya, belum terakatkan dengan baik gitu. Jadi kayak ditipu gitu kan. Dia masuk, dia bertanya, dia nggak tahu nanti kerjanya gimana, prosesnya seperti apa, tanpa install ini dulu tuh kayak eh, missing link gitu, kayak satu proses yang dilewatin, tiba-tiba rekrut. Nah, itu kan kurang benar juga. Nah, kalau kita ngetik di Google Maps Surabaya, kira-kira sampai tujuan spesifik nggak? Tentu enggak ya. Semakin spesifik titik tujuan dan alamat, maka akan semakin tepat tujuan yang diinginkan. Kita tuh analoginya gampang kok. Cari kandidat tuh gampang. Asalkan kita tuh tahu caranya nge-maps yang bener tuh seperti apa. Kita tuh mau mau ke restoran, mau ke kafe, dan emang lokasinya di Surabaya. Kita kita nanya ke teman, besok kita ke kafe yang di Surabaya itu loh, viral itu loh, gitu. Alah gampang, ketik map Surabaya aja pasti nanti sampai kok. Padahal Surabaya itu luas, nggak cuman eh, apa namanya hanya satu kafe, pasti ada ratusan kafe di sana dan lain-lain. Kalau kita cuman ngetik admin aja gitu kan di job locker, itu pasti akan banyak admin apa, admin penjualan, admin pengemasan, admin kelengkapan, after sales, admin kantor. Nah, semakin umum
itu nanti semakin kabur istilahnya. Sama kalau kita menjadi rekruter, kita tuh mau cari posisi apa yang spesifik yang kita inginkan di perusahaan. Jangan cuman general banget gitu. Dibutuhkan CS, dibutuhkan apa namanya admin, dibutuhkan umum, bagian umum itu kan rancu banget ya teman-teman. Nah, makanya tadi di awal saya udah bilang bahwa nggak mesti kita pasang loker di sebuah job portal dan nanti yang melamar itu ratusan atau ribuan, tapi nggak ada yang fit to culture, nggak ada fit to qualification, itu sama aja mengulangi apa namanya, mengulangi kesalahan yang sama. Jadi malah effortnya tuh banyak. HR itu berat banget. Screening ratusan, screening ribuan CV, tapi nggak ada yang lolos, nggak ada yang onboarding, nggak ada yang masuk. Nah itu kan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Akhirnya dia rekrut lagi, posting lagi, biaya lagi di job street, biaya lagi di cleanse. Itu kayak repeat gitu kan. Nah semakin spesifik jabatan yang diposting, kemungkinan besar akan mendapatkan kandidat yang spesifik pula, diinginkan sesuai kualifikasi. Oke, nah ini contohnya ini saya ambil dari LinkedIn ya punya Mbak Mila Priscilla kalau teman-teman tahu. Ini kontennya tuh bagus-bagus. Ini JD itu adalah job description. Contoh kata-kata loker yang kita pasang ya. Dibutuhkan digital marketing staff minimal 2 tahun pengalaman. Pasti nanti yang kesaring tuh banyak gitu. Yang kesaring tuh dikit karena apa namanya kata-kata ini tuh umum banget. Jadi seorang digital marketer itu kalau ngelihat, wah aku udah 2 tahun pengalaman, bodo amat sama kontribusiku di sini. Yang penting kan 2 tahun. Akhirnya CV-nya banyak yang tembus, nggak kesaring dengan bagus. Tapi coba kalau kita ubah, dibutuhkan digital marketing spesialis dengan minimal 2 tahun pengalaman, mengelola kampanye Google dan Meta Ads dengan budget lebih dari 50 juta ke atas untuk produk B2B SaaS. Kira-kira nanti yang masuk akan sama nggak sama yang di JD umum ini? Enggak dong, karena di sini ini lebih lebih spesifik, lebih titiknya lebih oke. Akhirnya orang kandidat tuh kalau ngelihat apa namanya job portal kita yang kita posting itu kayak oh ini enggak gue nih, ini enggak gue banget, ini bukan aku. Nah kalau ada kandidat yang top talent, oh aku dulu budgetku udah lebih dari ini dan kontribusiku bagus, oke aku ngelamar. Nah kira-kira begitu teman-teman. Kalau kita udah tahu titik yang kita tuju, kita udah tahu titik kita yang ingin kita capai, pasti nanti itu akan menjadi filter yang alami, natural filter. Specific and clear job description, same as natural filter. Next, kalau mau ke tujuan jauh, ngitung budget dulu, jangan sampai boncos. Nah, teman-teman pasti kan udah tahu Google Maps tuh banyak loh informasinya, udah nyediain kira-kira biaya di tol tuh berapa. Nggak mungkin berangkat kalau uang di dompet nggak cukup. Pasti ada estimasi akomodasi BBM. Analoginya adalah kita harus tahu nge-maps ngitung cost per hire atau salary benchmarking. Kalau di Instagram, kalau di LinkedIn tuh namanya ada HRD Bacot. Nah, itu kan yang paling tren ya di situ. Dia ngeriset apa namanya salary industri berbagai hal, macam-macam jabatan. Kira-kira ini tuh kelasnya berapa sih gitu. Jangan sampai kita udah posting di lowongan pekerjaan, terus kandidatnya nggak ada yang ngelamar karena budgetnya kita sangat rendah, di bawah pasar, di bawah median. Berapa gaji yang pantas, berapa biaya iklan juga, dan berapa biaya asesmen kita. Dengan data, kita tidak mungkin mogok di tengah jalan karena tawaran gaji kita terlalu rendah di bawah standar pasar. Nah, kalau kita mau sampai tujuan, kita harus ngitung budget dulu. Kira-kira berapa sih sampai di sana tuh beli bensin berapa kali? Sama kok, Kak. Kalau kita tuh mau dapat kandidat yang bagus, kita tuh juga harus ngitungin loh budget kita, budget perusahaan, jangan sampai boncos. Gitu. Oke, next. Nah, ini. Kalau udah tahu di Google Maps macet, kira-kira kamu gas cari jalan alternatif atau enggak? Pasti kan kita cari ya. Ternyata ini merah. Pasti kita harus cari alternatif yang lain. Kan analoginya apa?
Nah, ini sedang buka lowongan triple ya ini. Ini Job Street, ini Glints, ini kita lulus. Itu bagaikan jalur atau kanal. Google Maps kasih jalur, kalau rekrutmen kita kasih kanal. Apakah kita mau pakai LinkedIn atau Headhunter untuk Job Street biar cepat, itu kayak tol, kayak SUS gitu selesai. Ataukah jalur internal referral, jalur apa namanya rekomendasi teman. Kemudian menggunakan sourcing tepat berarti kita tuh tahu cara menghindari macet di kanal-kanal kita tuh seperti apa. Ada kalanya kita memposting jabatan tertentu tapi yang lamar dikit. Bahkan tidak ada pergerakan sama sekali untuk kuantitasnya. Cuman 5 ya udah 3 hari 5 itu aja gitu. Nah, kalau udah tahu itu macet, kita matiin dan kita harus cek apa? Cek kata-kata yang kita posting ya. Entah itu adalah judulnya nggak tepat atau judulnya itu terlalu rumit, nggak familiar, orang itu nggak tahu. Contohnya adalah dibutuhkan 3D spesialis gitu. 3D apa nih? 3D bangunan kah? 3D buat jewelry kah? 3D apa ini kok susah gitu kan? Pasti pasar tuh nggak bisa baca keinginan perusahaan itu seperti apa. Makanya kejelasan informasi yang kita tampang di poster atau job portal itu menentukan seberapa banyak animo yang akan melamar. Oke, ditambah lagi setelah kita sourcing, setelah kita screening, ini saatnya buat ngecek. Jangan sampai kita nge-skip namanya fitur Street View, kondisi jalan. Sebelum sampai, kamu bisa melihat foto lokasi lewat Street View agar tidak ketipu saat atau tersesat ya. Jadi, memastikan lokasi aslinya seindah yang difoto. Sama kok kayak kandidat, pasti kita kalau nyekip interview itu rasanya kayak kurang gitu, kayak kurang kurang pas. Pasti disuruh interview, disuruh datang ke perusahaan buat ngecekin apa namanya perusahaannya dan lain-lain. Apalagi untuk posisi-posisi good looking ya, kayak contohnya frontline, kemudian CS, kemudian sales itu pasti dibutuhkan kondisi fisik yang sesuai dengan standar perusahaan. Ini adalah tahap background check dan juga behavioral interview. Makanya tadi saya bilang nggak apa-apa interview online itu. Sama kok interview offline juga sama. Biasanya kalau interview offline tuh lebih ke arah interview final dengan CEO atau interview final dengan bos. Itu pasti dia offline karena banyak hal yang harus digali. Beda sama staff dan beda sama anak magang dan lain-lain. Jadi ini ngelihat kondisi jalanan alias ngelihat kandidat yang sebenarnya tuh seperti apa. Gitu teman-teman. Pergi tanpa maps asal rekrut efeknya ngeri. Kesasar, boncos, dan nggak sampai tujuan. Nah dengan nge-maps kita tuh tahu kendali kita. Informasi jelas, tahu kriteria yang kita cari, waktunya efisien, mencapai time to hire yang optimal, keamanan, meminimalisir resiko bad hire juga. Jadi kalau kita ini pembelajaran aja ya, rekrutmen itu kayak jangan kayak pemadam kebakaran. Nah kayak gini. Darurat rekrutmen, posisi kosong, butuh sekarang. Itu kan ngasal, pokoknya ngasal ada kandidat yang lamar, udah langsung masuk aja kamu. Gak usah ikut psikotes, gak usah ini. Atau namanya ordal, orang dalam. Dikenalin, ini saudara saya kok bisa kerja. Nah, tapi pas di akhir gak bisa kerja. Atau sebaliknya. Gitu. Ini juga kurang tepat ya, meskipun beberapa industri juga masih mempraktekkan hal yang sama. Mungkin ada kesalahan di strateginya atau apa, tapi memang ini butuh kondisi agility yang begitu kuat. Yang kedua, rekrutmen sedia payung sebelum hujan. Nah, ini proaktif. Dia udah ada manpower planningnya, udah ada job description-nya, udah ngerti struktur organisasinya, visi perusahaannya jelas. Pokoknya nanti tahun ketiga kita udah rekrut webmaster. Nah, kita udah mengembangkan di pasar B2B atau B2C. Jadi HR, kamu sebagai HR, aku pesen ya, nanti rekrutnya ini. Dan salary-nya ke depan kayaknya kita susah di ekonominya ada resesi. Pokoknya nanti gajinya ini. Nah, ini jadi ini udah jelas, udah proaktif. Dia udah ngeliat pasar, udah riset dan lain-lain. Nah, ini bagus. Yang ketiga, ah, kecanduan atau sakau. Rekruter yang sakau atau kecanduan rekrut orang. Turnover-nya biasanya tinggi. Asal pecat gitu. Pokoknya kalau nggak sesuai pecat. Malah gampang kan ada si itu, si HR. Dia kan jago rekrutmen gitu kan.
pecat aja deh si siapa itu si konten kreator tuh gak bisa kerja. Yang penting nanti dapat udah kerja lagi. Rekrut gampang kok gitu. Mentang-mentang udah ada budget, mentang-mentang manpower HR-nya bagus, disuruh rekrut terus. Nah, ini kan nggak tepat juga. Terkadang kita sebagai HR itu mengalami ketiga fase ini. Tapi yang paling bagus itu yang nomor dua. Gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang tadi kan kita mimpi nih. Yuk coba kita bangun lagi. Memang bener nggak sih realitanya tuh kayak gitu gitu. Nah, ini Gen Z ya, teman-teman. Cara Gen Z ini tuh udah masuk ke middle management, udah masuk kepada level supervisor, di mana dia menentukan arah pasar sekarang. Saya nggak mau bahas banyak di X sama Y sama Boomers, kita fokusnya ke Gen Z. Jadi mereka itu lahir di antara 97 sampai 2012, di mana pengalaman, emosi, kecepatan digital tuh bagi mereka itu adalah hal yang eh, mereka inginkan gitu. Mereka impulsif, memang mereka cashless gitu. Lihat apa di TikTok yang tren, beli, nggak kerasa keluar uangnya karena tinggal pencet. Coba kalau mereka itu cashless, apa namanya cash, keluar keluar duit lagi, keluar dompet lagi, kan gitu kan. Orang kita nanya di angkringan aja, nanyanya bukan itu jual apa, tapi ada kris nggak ya, bisa kris nggak ya, gitu pasti kan. Jadi Gen Z itu sangat impulsif, kemudian pengaruh besar media sosial, tren cepat berubah, dan juga siklus produk pendek, gampang viral. Mereka tuh nentuin pasar. Gen Z ini gampang banget memviralkan produk. Kalau udah viral, habis itu turun, selesai. Nah, implikasi bagi perusahaan jika kamu meng-hire Gen Z yang 75 juta terbesar populasinya di Indonesia ini, di bonus demografi ini, kita tuh harus cepat, kita harus autentik, visualnya menarik. Kalau flyer-flyer zaman dulu, zaman dinosaurus, cuman kayak gitu-gitu aja tanpa ada Instagram, tanpa ada TikTok, tanpa ada ini, mereka kayaknya bosen. Mereka kayaknya, wah ini nggak valid deh, ini susah di-track perusahaannya, jadi mereka nggak jadi ngelamar. Nah, interaktif juga, hindari komunikasi yang kaku, janji berlebihan, prosesnya lambat. Nah, makanya tadi rekrutmen funnel atau corong rekrutmen itu menentukan gimana arah kerja ke depannya. Gen Z itu pengen kejelasan. Kalau memang HR-nya habis interview awal, jelasin, oke, seminggu kemudian aku hubungin lagi ya buat pengumuman. Hari apa, jam berapa. Nah, itu mereka suka tuh. Jangan cuman jelasin 2 minggu lagi kita hubungin ya, habis itu ghosting. Nah, mereka juga akan ghosting. Mereka nggak kecewa sama sekali. Mereka akan cari yang lain. Gen Z di tempat kerja itu butuh makna. Makanya mereka beda sama Gen X sama Gen Y. Kalau Gen Y itu kan sandwich, money oriented. Kalau Gen X kan udah posisi yang senior manager ke atas. Gen Z itu nggak butuh jabatan. Mereka ah mau dijadiin karir ke depan. eh, aku nyaman begini sih. Makna hidupku udah selesai di sini. Engagementku di sini udah sampai di staff level ini aja. Kalau untuk nanti naik ke atas, kalau di TikTok kan gitu ya, nanti pilatesku terganggu dong, nah, kayak gitu-gitulah. Nah, mereka lebih keseimbangannya juga lebih memilih untuk fleksibel, cepat berkembang. Kalau generasi Y, mereka juga masih ngerjar jabatan untuk posisi yang lebih tinggi karena butuh money. Jadi banyak diskon-diskon nanti untuk apa namanya barang-barang yang mereka pilih, Shopee, TikTok, pasti mereka incarnya yang diskon sesuai dengan fungsinya. Kemudian kalau generasi Z ini generasi rasa dan cepat, live if irrelevant. Mereka akan tinggalin urusan itu kalau nggak relevan, gitu. Oke, kita next. Realitanya begini, teman-teman. Tahta tertinggi kandidat idaman. Berpengalaman, muda, mau digaji murah, kan gitu, good looking, siap kerja keras, ikhlasi seluruh lembur, nggak banyak tanya. Nah, ini idaman para bos kan gitu kan. Kamu ngapain sih lembur, aku kasih pizza aja ya, gitu. Udah, habis itu eh, rekrut nah, gitu kan. Padahal yang di bawah-bawah ini justru bagus ya, bukan yes man, paham value diri kita, kualitas kerja tinggi, punya growth mindset, konsisten. Nah, ini yang justru yang harus kita timbangkan, bukan yang area sini. Memang pengalaman oke lah, pengalaman ya. Tapi kalau hal-hal yang sini-sini tuh sepertinya masih menjadi pertimbangan. Nih yang kedua, habis interview HRD bilang, 2 minggu lagi saya kabari tandanya aku di ghosting. Nah, tanya kandidat,
Si Mila bilang, oh enggak gitu, Mila bisa jelasin kok gitu. Padahal di otaknya HRD itu masih nunggu approval user, user masih sibuk, background check masih berjalan, belum semuanya di interview. Nah ini kan kita nggak mungkin ya jelasin ke kandidat kayak gini. Ini kan masih proses internal dari rahasia perusahaan. Jadi kalau ada yang bilang rekrut tuh gampang, dan nggak tahu POV-nya, nah ya, itulah yang menjadi. Nah ini ya, HR, kandidat nge-ghosting, mas hiring, ayo mana ini? Butuh cepat, target, kandidat nggak sesuai ekspektasi, ngulang lagi. Nah kan ini dihimpit banyak apa namanya tantangan di dunia HR tuh realitanya seperti ini. Nah kemudian kalau nge-maps, itu kayak gini teman-teman. Yang dipikirkan mereka, pasang locker, interview selesai. Ya emang ini yang kita impikan tadi begini, tapi realitanya itu tuh berliku-liku seperti ini ya teman-teman. Perencanaan, kemudian tadi ya pasang job apa namanya menentukan struktur organisasi, visi perusahaan, tentuin yang namanya job desk, jabatannya apa aja, perlu apa aja, kira-kira nih aku rekrut buat apa. Lahirlah job desk. Job desk dipasang di job portal, sourcing, screening ini kan painful banget ya. Assessment, interview, discuss sama user. Kalau usernya nggak bisa balik lagi-lagi ke sini. Nah gitu. Sampailah onboarding. Nah teman-teman, ini tugas seorang rekrutmen tuh begitu. Tapi setelah onboarding ini tuh masih panjang sampai ke sini. Ini retention namanya. Ini masih terputus ya. Tapi ini yang menjadi highlight kita kali ini. Pasang loker, sebar loker selesai. Padahal kita ngelakuin sinkronisasi kriteria kandidat dengan user, cocokan budgetnya sama marketnya, tulis job desk-nya, employer brandingnya juga. Nah, dikaliku proses HR cari kandidat, ekspektasinya pasang loker screening selesai. Padahal realitanya, wah banyak banget ya sampai onboarding. Belum lagi nanti kalau kita mulai bikin job desk, sampai bikin kontraknya, nah itu namanya dikenal sebagai end-to-end recruitment. Kalau cuma sampai sini ya nanti pasti ada namanya tugas-tugas HR yang lain, namanya HR onboarding management atau yang lain-lain. Nah, ini realitanya kalau kita nge-maps tuh tidak mudah sepertinya. Oke, lanjut. Ini realita industri. UMKM skala kecil kita nggak bisa menyamakan harus pakai jobset bu gitu. Nggak bisa. Mereka tuh masih budgetnya terbatas. Pakai jobset tuh susah karena cost mereka tipis ya. Nah, kalau skala kecil itu artinya dia omsetnya masih di bawah 1 M per bulan. Apa namanya 500 jutaan lah, masih ratusan juta atau puluhan juta per bulan gitu. Belum sampai miliar. Jadi kalau UMKM skala kecil ini bagusnya ya apa namanya cari yang platform gratisan. Kemudian rekrut orang yang mau belajar dan mau diajak tumbuh. Nah, tadi kalau milih kandidat A nggak cocok karena dia overqualified, pasti minta gaji tinggi. Padahal UMKM ini cost-nya rendah ya. Wah, nggak UMK dong gajinya. Emang aturannya ada, teman-teman. Kalau apa namanya UMKM kecil itu boleh menggaji karyawan di bawah UMK, tapi dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian rekrut dengan sistem konvensional ya, dengan dari mulut ke mulut, dari WA group, tanya keluarga terdekat, tetangga yang pengen kerja, yang pengen mau diajak tumbuh. Nah, itu kandidat fresh graduate atau B yang memiliki semangat kerja tinggi itu dan nggak peduli dengan gaji, pokoknya mereka pengalaman itu tepat untuk UMKM skala kecil. Kemudian bisa juga rekrut dengan cara yang murah, contohnya IG loker lokal. Itu paling budgetnya cuma 100 ribuan. Lokal tuh 2 akun tuh udah cukup. Kemudian rekrutmen journey atau funnelnya itu yang simple, nggak usah pakai tes-tes yang macam-macam ya, karena ini juga masih kecil, masih budgetnya masih terbatas, tapi sesuai dengan kualifikasi. Nah, kandidat B ini jadi yang tepat untuk UMKM skala kecil. Kalau yang skala medium to big ini udah miliar ya per bulan, udah 50 M per bulan per tahun, sorry, sampai 25 M per tahun ini dia oke. Headhunting masih masih masuk ya, budgetnya 2 digit juta, Job Street Premium, Cleans dan kawan-kawan ini masih oke dipakai. Kemudian scale up bisnis. Nah, karena UMKM skala medium to big ini butuh scale up, maka mereka butuh kandidat yang dari industri luar, yang ex karyawan perusahaan besar. Mereka pengen tahu core otaknya itu si karyawan yang ex perusahaan besar ini
mengimplementasikan pekerjaannya di UMKM yang dia lamar itu, yang medium to big ini, biar nanti ikut eh, nge-boost juga omsetnya seperti yang di perusahaan dia besar. Jadi pengen tahu sistemasi pengalaman dia untuk mensistemasikan sebuah pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien itu seperti apa. Jadi malah justru dia nggak mau ngajarin dari nol. Dia maunya udah settle, udah tahu cara kerjanya, dan dia cepat agile. Jadi kandidat A ini lebih oke untuk direkrut meskipun agak mahal dikit ya untuk gajinya, tapi ini sangat fit to culture dan fit to sistem kerja di sini. Jadi ini udah pakai AI, udah pakai ATS. Karena kalau UMKM skala medium to big, biasanya yang ngelamar itu nggak hanya puluhan, tapi ribuan. Makanya kalau screening HR-nya cuma satu, capek, itu painful banget. Makanya dia pakai ATS atau AI untuk menseleksi CV. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi prinsip rekrutmen itu bukan cari yang paling hebat. Jangan cari yang paling hebat, tapi cari yang paling tepat untuk pertumbuhan bisnis kita, visi kita, dan lain-lain. Belum nanti ada juga yayasan yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Berarti orang-orang yang nggak sesuai dengan nilai-nilai Islam, nggak boleh ngelamar tuh real adanya. Jadi jangan cari yang paling hebat, tapi cari yang paling tepat untuk kebutuhan usaha kita. Gitu teman-teman, mari kita diskusi. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan ke MC, silakan. Hmm. Oke, baik Mas Ari. Wih, sungguh insightful ya materinya. Dan mungkin saya sebagai mahasiswa ini, terutama fresh graduate, pastinya ini Hmm. eh pengetahuan pengetahuan yang baru banget. Nah, kemudian ini kan setelah kita memaparkan materi, pastinya ada yang bertanya. Nah, silahkan dari peserta webinar, ada yang mau menanyakan nggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Atau mau open mic, open kamera, silahkan. Boleh, Nah, jadi boleh, nggak perlu silakan. malu-malu. Ya, ini. Ayo teman-teman. Eh, silahkan untuk bertanya, bebas ya. Nah, pastinya di sini ada HR juga sih ya. Hmm. Oke, eh, gimana? Ada, silahkan ditulis di kolom chat kalau ingin bertanya. Oke. Nah, mungkin sambil menunggu ya, saya ingin bertanya juga ya, Mas Adi. Ini, em, misal saya Hmm. kan sebagai HRD gitu. Terus gimana cara tahu kalau proses rekrutmen di perusahaan saya itu sudah efektif? Dan itu bukan cuma HR itu kelihatan sibuk aja gitu. Hmm. Hmm. Mungkin bisa dijawab. Oke, jadi pengen tahu nih sistem rekrutmen di perusahaan yang aku kerja saat ini tuh udah bener apa belum sih gitu ya. Ya, gitu. Oke, jadi rekrutmen itu tuh sebenarnya proses yang kompleks ya Mas Ulil. Nggak hanya dinilai ketika kita interview kandidat, oh ternyata nggak cocok terus menyalahkan sistemnya. Nggak kayak gitu caranya, nggak gitu juga. Jadi itu lebih melihat helikopter view di perusahaan kita. Mungkin SOP-nya kah yang dibuat atau malah justru pre-rekrutmennya yang salah gitu. Kalau misalkan kan kita punya KPI dong sebagai HR, punya raport Ya, kan kalau anak SMA dulu raport atau IPK kan kalau kuliah berapa IPK-nya ini bagus. Nah, gimana sih cara melihat yang paling simpel rekrutmen kita tuh udah bagus atau belum? Cara gampangnya adalah coba cek usernya. Kalau usernya puas, sepertinya dan itu tuh nggak banyak ada konflik dengan user, nggak ada banyak konflik dengan internal kita, itu sepertinya udah oke gitu. Kalau misalnya kita, oh itu kandidatnya ada 3, majulah dia ke user setelah interview awal kita gitu kan. Enggak, ini jelek semua, masa kayak gini diajuin ke saya gitu. Artinya kan ada yang salah, entah iya, kualifikasinya, job description-nya. Jadi ketika tadi saya jelasin, kamu udah install belum yang namanya
analisis jawaban sama struktur organisasi tadi. Kalau belum, pantas itu menjadi eh, bottleneck atau tantangan yang malah justru itu menjadi si malakama ke depannya. Kamu tuh sedang nggak nge-maps yang benar, kamu salah install. Kamu langsung aja, misalkan kita mau ke kafe, katanya di sana itu loh yang deket kebun binatang. Olah, dosa nge lah, langsung ke sana aja, ngapain nge-maps lama gitu. Sana nges. Ternyata salah tempat, kuburan ternyata. Nah, kayak gitu. Iya, iya. Jadi kita tuh harus nge-maps yang benar. Biayanya berapa? Jelas nggak itu untuk, jadi ketika mau rekrut karyawan, oh dia udah direkrut, dia ternyata nggak banyak nanya, artinya dia tahu mau yang dilakuin apa, artinya bahwa itu job list-nya udah clear, kerjanya mau ngapain udah clear. Oh, aku dalam 1 bulan ini viewersku itu 500.000 di Instagram. Jadi dia nggak nanya, saya sebulan ini ngapain ya Kak? Ini saya ngeteknya di mana ya? Nah, itu kan onboardingnya yang bermasalah. Proses yang Iya. menjadi sistemnya itulah yang harus apa namanya dipertimbangkan ulang gitu. Jadi lihatnya gampang kok. Coba aja tanya kandidatnya yang kamu rekrut. Kamu di sini paham nggak ketika 3 bulan awal tuh ngapain aja? Kalau dia bilang, saya ini Kak, usernya ninggalin saya, dia sibuk di luar kota, saya tinggalin, dan ini. Wah, berarti ada yang salah. Padahal diminta kan kemarin. Padahal masnya kan minta, saya rekrutin ini, kenapa kok ditinggal? Nah, itu kan artinya ada sesuatu yang kurang pas. Jadi kepuasan user, kepuasan kandidat ketika dia masuk, onboarding manajemennya juga dilihat. Saya rasa itu menjadi indikator retention. Kalau misalkan seminggu, Kak saya mau resign. Wah, berarti ada yang salah. Jadi retention itu menjadi hal yang paling krusial setelah lamaran. Kalau nikah ya sakinah mawaddah warohmah, bukan wassalamualaikum ya. Gitu. Gitu Mas Iya, Roni. iya, iya. Nah, oke, berarti intinya itu dari sistem perusahaannya sendiri begitu ya. Apakah Betul. sudah sesuai atau belum gitu ya. Dan pastinya ada anajab dan struktur organisasi yang jelas begitu. Nah, ini ada yang bertanya, Mas Adi. Boleh, boleh. Nah, di kolom chat ini. Nah, sebentar. Oke, ini dari Kak Roni ya. Dari Kak Roni. Saya bacakan pertanyaannya. Oke, bagaimana menghadapi bos yang ikut memutuskan rekrutmen? Nah, sementara bos memutuskan berdasarkan feelingnya. Nah, padahal sebagai rekruter, sebagai yang sudah menjalankan prosedur yang benar. Nah, bagaimana itu? Kayaknya ini bosnya ikut intervensi atau masuk ke dalam proses rekruter ini. Ya, Ya, ya begitu. oke. Silahkan dijawab. Ya. Menghadapi bos yang ikut memutuskan rekrutmen sementara bos itu memutuskan berdasarkan feelingnya. Sebentar ya, ini saya mau jawab dengan beberapa pendekatan. Kira-kira di sana udah ada SOP-nya belum? Ini boleh dong Mas Roni diketik atau open mic gitu, kita berinteraksi itu biar gampang gitu, Mas Roni. Oh sudah ada, oke. Iya betul. SOP itu kan pasti ditandatangani eh, direksi ya atau bos gitu kan, nggak mungkin nggak. Ini sah kan prinsipnya itu tulis apa yang kita lakukan apa yang kita tulis kan gitu SOP. Kalau misalkan dia mohon maaf bosnya tidak sesuai dengan SOP, ya pasti kita harus bertanya kembali. Mohon maaf Pak atau Bu ini secara SOP demikian gitu. Dan kita harus berani menjelaskan gitu. Kalau misalkan kita rekrut kualifikasinya beda dengan job description yang kita buat, nanti dampaknya seperti apa. Dan kita harus bangun komunikasi secara intens dengan user. Saya nggak tahu proses rekrutmen di funnelnya itu di sana sebelum ke bos itu apakah ada user dulu apa enggak. Karena user itu bisa jadi membantu kita loh untuk eh, beradu argumen atau konsolidasi atau rapat konsensus bertiga. Ini di perusahaan saya sama kok. Ada saya, user sama top management. Ketika top manajemennya milih si C, tapi saya dan si user ini serknya si B, kita punya data yang kuat gitu, punya matriks yang pas. Psikotesnya ini IQ-nya sekian dan di job description-nya itu IQ-nya juga sama. Jadi eh, kita kembalikan lagi kepada
Nah, Pak Bos, kita nggak bisa nentang ya. Kalau misalkan, sorry, kalau bosnya mau dikritik dan terbuka dengan open minded kita, itu enak. Tapi kamu kalau bantah, nanti keluar aja dari sini. Nah, itu kita kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, jadi bangun komunikasi ulang, coba cek petanya tadi, kita kira-kira udah belum membuat job desk-nya, SOP-nya. Kalau udah, ya, kalau udah berarti kita kembalikan ulang kepada si bosnya. Kalau ternyata prediksi kita benar, nanti eh, pas pada saat onboarding 3 bulan awal itu dia nggak bisa kerja, nah kita kan udah kasih saran ya tadi, padahal yang ini tuh kurang gitu, yang A sama B yang paling tepat. Begitu kira-kira. Jadi kalau sama bos tuh treatmentnya emang agak lain. Jadi nggak bisa kita langsung, tapi Pak, Bapak ini ya nggak bisa gitu ya. Pasti harus ada data. Kalau sama bos pimpinan tuh pasti data, fakta itu harus dikasih. Tanpa itu kita nanti pasti di counter lagi. Pasti harus ada data. Itu maps itu tadi. Gitu sih Mas Ulil. Mas Roni, sorry. Oh, oh gitu ya. Ya, gimana ya? Ya pokoknya tetap berdoa aja. Oke, Mas Ulil, eh saya kembalikan Oke, dulu. ya mungkin ini bukan sebuah cobaan bagi Kak Roni ya, kalau sedang Hmm, menghadapi bos otoriter yang banget ini. Dan Mas Roni pastinya ini harus bersabar secara lebih ini ya. Walaupun nanti sudah disadarkan oleh fakta ataupun data, ya bos kan tetap ngeyel gitu kan ya. Dan tidak bisa. Mungkin Kak Roni ini yang harus bersabar dahulu. mungkin boleh aku tambahin dikit ya. Jadi Oke, silakan. eh, bos yang otoriter itu nanti pasti dia dampak kenanya itu adalah di peristiwa. Nah, dikenakan ke peristiwa. Ketika nanti kita rekrut orang yang salah dan kita pasti kita harus merekapkan dia resignnya kapan, loss atau cost gajinya itu berapa, dan boncosnya itu pasti 2 kali lipat dari gaji yang kita keluarkan. Coba aja kasih ke bos, Pak, ini mohon maaf kemarin kan kita udah rekrut ya 15 orang dan kita meleset nih apa namanya untuk prediksi kita bahwa Pak Bapak itu atau Ibu milih ini. Tapi ternyata nggak perform nih dari user dan malah justru user merekomendasikan untuk di cut off semuanya. Tapi kita rugi ratus juta, gimana nih Pak? Gitu. Kembalikan aja ke dianya gitu. Nanti pasti dia mikir, oh gitu ya. Oh, yaudah deh pakai kemarin aja. Nah, jadi emang fakta dan data itu harus dipegang betul untuk meruntuhkan persepsi dari seorang bos yang otoriter. Gitu kira-kira Mas Roni. Jadi tetap tetap berjuang untuk merekap data yang ada. Pasti itu kenanya peristiwa ke depannya. Dampaknya itu pasti ada. Dan memang itu yang menyadarkan beliau seperti itu. Oke, baik Mas Adi. Sungguh jawaban yang memuaskan ini. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dan nanti nggak kejawab kalau kita meneruskan. Oke, ini dari Kak Merin. Nah, dari Kak Merin. Eh, saya mau bertanya Kak, employer branding seperti apa yang paling efektif buat menarik calon karyawan yang didominasi Gen Z saat ini? Nah, ini kan eranya Gen Z gitu ya. Oke, Ya. Gen Z ini kan umum ya. Kalau misalkan usia fresh graduate sama usia ini kan rentang, berarti dia udah paling mentok tuh 28 tahun ya Gen Z itu. 29 tuh udah Gen Y. Kalau 28 tahun tuh pasti dia udah nyasar ke level junior supervisor atau supervisor itu sendiri. Nah, Gen Z ini kan masih level entry to supervisor ya. Biasanya kalau level entry to supervisor, Gen Z ini kan ada kesamaan. Mereka tuh kalau ngelihat flyer, kalau ngelihat locker, itu tuh nggak langsung ketarik. Mereka tuh ngelihat ini tuh bener gak sih lokasinya di mana, ada Instagramnya enggak. Nah, ini saya lihat konten-konten Kemilauan Inspirasi juga udah mulai banyak perubahan sih. Kalau soalnya saya ngikutin dari dulu ya, dari awal saya ngikutin, kemudian berkembang ke 3 tahun ini udah masuk ke Gen Z-able banget. Nah, itu konten-konten yang menurut aku udah diselaraskan dengan zaman sekarang. POV, kemudian konten-konten.
eh, yang apa ya realita pekerjaan yang ada di perusahaan itu, bercanda, humor, kemudian apa menjelaskan nanti ke depannya kalau kamu kerja di sini tuh nanti bakal ketemu yang kayak gini-gini loh orang-orangnya. Sense of humor kita sama loh dan lain-lain. Itu kayaknya konten yang bagus buat apa namanya menarik seorang Gen Z. Employer branding itu nggak susah kok, cuman kita di Instagram pakai apa, kemudian TikTok pakai apa, dan Google Maps itu juga misalkan kan kita jualannya apa gitu kan. Ya udah suruh karyawan yang ada di situ yang engage aja yang kita sebar Google Maps, kemudian suruh komen gimana sih rasa kerjanya di sini, kan kalian suka di sini. Nah nanti si Gen Z itu melihat Google Maps kita ternyata para karyawan merasa puas kerja di sana gitu. Tapi ini juga bagikan eh, koin yang terbalik ya. Biasanya, ini biasanya ada beberapa perusahaan yang nakal, perusahaan-perusahaan yang sok-sok branding yang bagus, tapi dalamnya toksik. Nah ini yang bikin Gen Z itu nilainya bukan riset, dia tuh nilainya TikTok yang viral itu apa dijadikan panutan. Dah, oh ternyata kerja di BSD bangunan-bangunan tinggi itu yang SCBD itu enak ya gitu. Padahal belum tentu. Banyak hal-hal yang eh, lain-lain di sana. Nah, gitu. Ya enak tapi kan di situ gajinya apa namanya cost biayanya tinggi. Nah, dia kan nggak sampai ke sana. Jadi tetap apa namanya kita employer branding mengedepankan kejujuran dan juga realita yang pas. Jangan sampai apa yang membohongi. Employer branding sebagai ajang jualan kayak sales. Oh ini apa namanya bagus kok produknya bermanfaat, tapi ketika dipakai di muka jadi belang-belang. Nah, gitu kan. Jadi jangan sampai employer branding itu menjadi eh, si malakama ke depannya. Malah justru nanti memberatkan HR. Banyak yang perusahaan itu viral, employer brandingnya bagus, dalamnya busuk, akhirnya keluar keluar cost lagi deh, ngulangin rekrutmen lagi. Jadi itu malah justru hal yang kurang baik. Jadi tetap mengedepankan integritas, realita, dan juga tren yang ada itu dimodifikasi itu bagus. Itu sih Mbak Mary, semoga menjawab ya. Oh masih di mute ya Ya, Mas Ali. lupa-lupa. Hmm, Oke, oke. Em, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. boleh boleh Mengingat boleh. waktunya sudah cukup malam Ya gitu. Kita ke pertanyaan Mbak Vina. Nah, Kak Vina. Oke. Nah, gimana sih tanggapannya Kakak mengenai yang lagi rame? Itu Prilly Latukonsina open to work di LinkedIn. Nah, apa yang paling utama dipertimbangkan sebagai seorang HR? Nah, ini Mas Adi tahu nggak kayak trennya ini ah, apa? kalau open to work-nya tahu, tapi kalau Prilly-nya Mbak Prilly itu open to work di LinkedIn saya kurang tahu ya. Oh, jadi Mbak Prilly itu punya LinkedIn gitu ya, terus dia open to work gitu kah? Apa yang dipertimbangkan sebagai seorang HR? Oke, kalau mengenai LinkedIn, setahu saya open to work itu kan mengindikasikan bahwa kita tuh membutuhkan sebuah pekerjaan. Biasanya warna hijau, kalau hiring itu warna ungu. Nah, biasanya saya pakai dulu dua. Dulu memang ketika saya udah lulus di universitas, saya pakai yang hijau, open to work, jadi butuh. Ini perdebatan sih, kayak, wah jangan pakai open to work, itu nggak profesional, nanti kayak kesannya kayak ngemis kerjaan bangetnya. Nggak gitu juga sih. Asal kita profilnya udah kuat, udah personal brandingnya kita udah bagus juga nggak masalah. Justru malah saya sebagai recruiter, ketika ngelihat orang yang open to work, itu malah saya chat, gampang. Kayak, oh ini open to work, itu butuh kerjaan ya, gitu. Terus saya approach, halo kak ini. Perusahaan kami sedang buka lowongan ini. Saya lihat kakak open to work ya. Mungkin boleh dong kalau kita bisa bekerja sama di kemudian hari. Nah, bayangin kalau nggak open to work kita tawarin orang itu. Loh, kak saya kerja, jangan tawarin saya kan gitu. Malah kita jadi malu sendiri. Nah, kalau Mbak Prilly Konsina open to work di LinkedIn, saya sebagai HR itu malah apa namanya, itu kayak cuman bercanda kalau saya. Soalnya sekelas Prilly Konsina open to work, saya rasa udah banyak malah justru industri-industri yang ingin
bekerja sama dengan beliau ya, seorang artis yang brandingnya sudah bagus. Nggak tahu ya, kan talent itu biasa terbarja lah, biasa eh, apa namanya iseng-iseng juga bisa gitu. Seorang Prilly Latuconsina udah orang yang baik, udah apa brandingnya udah bagus di dirinya. Saya rasa malah itu eh, kalau kita malah justru mengiyakan, oh ini Mbak Prilly, saya kayaknya butuh influencer dari perusahaan saya. Mau nggak bayar 50 juta gitu perusahaannya 50 juta. Masa iya sekelas Prilly cuma 5 juta? Jadi itu malah justru overqualified nanti. Tadi yang saya jelaskan ya. Jadi ada tiga, overqualified, fit to qualified, sama underqualified. Nah, coba deh kalau perusahaan-perusahaan itu melihat kira-kira kalau Mbak Prilly di perusahaan saya, atau gampangannya seorang manajer keuangannya Bu Sri Mulyani di perusahaan saya, itu gajinya berapa? Pasti overqualified. Nggak mungkin nggak, gitu kan. Atau emang perusahaannya udah gede. Coba di approach aja gitu sih. Jadi monggo silakan, itu kembali ke personal masing-masing. Kalau memang perusahaannya melihat wah kesempatan yang bagus, Mbak Prilly ini kosong, saya mau jadiin BA gitu kan, brand ambassador kita dan lain-lain. Perusahaanku bisa kok gaji ratusan juta, ya monggo silakan. Itu berarti fit to qualify. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kecil, cuman budgetnya cuman kecil, masa iya hire Mbak Prilly, kan nggak mungkin juga. Gitu sih Mbak Vina. Oke, oke. Jadi kayak perusahaannya agak minder gitu ya Hmm, nanti. betul. Oke, oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Eh, ini dari Kak Aureleva. Nah, pertanyaannya, Kak, gimana caranya menilai learning agility kandidat saat interview? Nah, soalnya semangat doang kadang susah diukur. Nah, ini kayaknya gimana ini? Oke, silakan dijawab, Mas Ari. Oke, gimana cara menilai learning agility kandidat saat interview? Agility Ya. itu kan eh, sesuatu yang psikologis banget ya, yang kita tuh nggak ngerti apa namanya ukuran motivasi seorang karyawan tuh kayak gimana. Ya betul, memang susah diukur. Tapi kan kita eh, punya caranya untuk motivasi seorang karyawan kan gitu. Jadi ini ada teori nih teman-teman di psikologi. Semoga saya nggak lupa. Mungkin nanti kalau lupa ya diingetin ya. Ada namanya teori arousal motivation theory. Itu di psikologi dasar dulu aku belajar. Kalau misal nih, teman-teman dikasih pilihan seorang kandidat, ini misalkan Mas Ulil sebagai HR ya, saya sebagai kandidat gitu. Mas Ulil, s- saya ini bisa loh mendatangkan omset 1 miliar dalam 1 bulan. Bahkan dalam kurang dari 1 bulan tuh saya bisa ngasih Mas Ulil perusahaannya tuh 5 M. Saya semangat pokoknya. Pokoknya nanti saya pimpin timnya, semuanya beres. Pokoknya tenang deh. Kira-kira Mas Ulil gimana tanggapannya? Em, ragu-ragu. Ya, kadang semangat di awal itu kayak api yang besar, tapi nanti dia nggak kuat dengan dirinya sendiri. Seseorang yang mau berjanji di depan, yang semangatnya tinggi banget, itu kayak dia sedang membakar dirinya sendiri yang bersemangat itu, kayak api-api yang berkobar. Jadi kalau kurva gitu ya, dia tuh semangatnya di awal, apinya tinggi, terus dia lembek, Nah, terus ini. jadi hangus. Nah, Yang gitu. paling Takut. bagus adalah justru kandidat yang flat, yang natural apa adanya, nggak dibuat-buat. Kadang kandidat itu kan diajarin. Ya. Contohnya deh Mbak Vina Mulyana, ya itu kan seorang influencer terkenal untuk ngelatih kita interview. Jadi kalau interview itu gini-gini, terus kita mempersepsikan bahwa oke semuanya harus dihafal, kita harus kayak gitu, kita harus sok perfect biar nanti HR itu lihat kita itu semangat. So kita sebagai HR juga harus pandai ngerasain. Interview itu nggak soal rumus. Interview ketika soal kali itu kita intuitif kita tuh harus main. Ini orang beneran nggak sih? Kan ada pepatah mengatakan jam terbang itu juga nentuin kita bisa apa enggaknya kan gitu. Kalau kita ngelihat nih anak kandidat nih template banget jawabannya, bilang kekurangan kamu apa? Eh saya itu suka lupa Bu. Nah namun cara mengatasinya saya
catat ini deh gitu. Aduh itu udah ribuan orang deh jawabnya kayak gitu. Jadi kita tuh bisa ngelihat gitu, bisa ngerasain ini kayaknya dia template banget jawabannya di awal ngobrol janji, terlalu tinggi semangatnya, cerewet dan lain-lain. Ketika nanti bekerja, wah pasti. Tapi kita juga cek portfolionya, jangan lupa. Portfolio itu ibaratnya kayak hasil kerjanya dulu di perusahaan sebelumnya. Itu tuh gimana? Dan jangan lupa reference check ya. Reference check tuh HR sebelumnya gimana. Misalkan perusahaan A ke B. Nah, si B ini harus reference check ke perusahaan A. Itu saya lakuin gitu. Pas saya telepon, saya message HRD yang sana, oh iya benar, Pak Larinya mengatakan bahwa eh, saudara ini berkelakuan baik dan juga memberikan kerja yang bagus di perusahaan sebelumnya. Artinya memang motivasinya dia bisa terjaga. Justru malah kalau kita interview dengan kandidat yang flat, dengan kandidat yang natural alami, senyumnya alami, cara jawabnya alami, itu tuh malah lebih jujur, lebih realistis, lebih enak kita menjadi teman, menjadi apa ya, interaktif gitu. Jadi dia tahu, oh ternyata si karyawan ini nanti belajarnya tuh alami juga, nggak template, nggak sok perfect, nggak sok ini. Pasti nanti kedepannya insya Allah bisa gitu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat patternnya kandidat itu, portfolionya, CV-nya, reference check. Ketika di interview dia sok ngartis nggak atau menjual kelebihan-kelebihannya terus nggak gitu kan, atau alami nggak atau ngapalin nggak itu bisa dilihat. Gitu sih Mbak Aureleva. Oke, sudah terjawab ya Mbak Aurel. Ini. Jadi juga nggak harus kita itu membranding diri kita itu sewah mungkin gitu. Jadi justru yang flat itu lebih mendapat nilai plus gitu. Iya Ya, betul, oke. dan juga misalkan ada psikotes ya, di ISC itu udah umum terjadi dimanapun dan mereka pasti belajar di ISC. Gak mungkin enggak. Oh kalau mau jadi HR tuh harus D. Milihlah yang pemimpin semuanya, dipilih semuanya. Ketika di interview, lah kok dia gitu ya. Ketika dites, bagus. Nah berarti ada yang salah nih gitu. Nah itu Iya. kita bisa cek kok sebenarnya. Oh, oke oke. Oke Mas Adi. Sebelumnya saya mau menyampaikan kepada seluruh peserta webinar, silakan mengisi daftar hadir melalui link yang sudah dibagikan di link komentar. Nah, silakan mengisi absensi. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Adi. Nah, ini ada yang mau tanya dari Kak Pras. Nah, Kak mau tanya, apakah di proses pembelajaran kita nantinya akan diberikan sertifikat ya? Oh, untuk meningkat portfolio. Oh, sorry. Ini Buat ini, tanya buat dari panitia. Mm. ya buat panitia. Oke, pastinya ada. Nanti setelah mengisi link e-sertifikat, ini pastinya diberikan eh sertifikatnya. Sorry, sorry. Jadi gini, hmm, setelah mengisi link nanti akan diarahkan untuk mengisi beberapa opsi atau form. Jadi nanti setelah input nanti akan dikirim e-sertifikat begitu. Nah, silakan jangan lupa untuk segera mengisi link yang sudah ada di komentar gitu. Nah, kita lihat ada satu pertanyaan lagi nih. Ya. Oke, ada Kak Roni lagi nih. Nah, Kak Oh, Roni ingin Karolin lagi. bertanya. Nah, sejauh mana kultur berpengaruh terhadap keputusan rekrutmen Kak? Gitu. Oke, Nah, culture berarti budaya ya. ya. Eh, Teman-teman gak ada culture itu yang toxic. Yang toxic itu adalah orang yang menjalankan budaya itu toxic. Nah, budaya itu semuanya netral, semuanya bagus. Oh, jangan sama budaya kekeluargaan itu nanti disuruh lembur terus gak dibayar. Ya, masalahnya memang budayanya seperti itu. Kalau teman-teman nggak sesuai dengan culture keluargaan, ya teman-teman yang toxic gitu kan. Oh, di sana budayanya seperti apa? Sorry, profesional. Terus si kita yang kerja di sana, kok pada tenggo banget sih? Bu, ini ngobrol-ngobrol dulu aja, ngobrol-ngopi kita kemana. Justru kamu yang di toxic gitu. Orangnya lah yang toxic, bukan culture-nya. Oh, Jadi, oke, oke. culture itu memang berpengaruh terhadap keputusan rekrutmen. Contohnya adalah kalau culture-nya itu memang lembur sampai nggak dibayar tuh ada loh teman-teman. Culture yang seperti itu emang kerja tuntas, integritas kerja tuntas gitu tuh ada. Dan itu harus diobrolin di awal. Jangan sampai kandidat tuh masuk, kemudian baru tahu,
lemburnya nggak dibayar, akhirnya resign deh. Nah, itu harus diomongin. Kita itu culture-nya di sini tuh kerja tuntas. Kalau belum selesai hari itu juga selesaikan. Oh siap, siap, saya siap. Kalau udah siap berarti ikutin dong budayanya. Jangan anggap toksik gitu. Kalau kamu nggak sesuai dengan culture-nya ya kamunya yang toksik bukan budayanya. Jangan salahkan budayanya gitu. Sama juga ada kok industri-industri lain yang masih mempertimbangkan budaya-budaya yang mungkin keagamaan. Misalkan kalau Kristen ya Kristen semua, Islam Islam semua harus ada ngajinya, harus ada apanya. Nah itu pasti kan orang-orang yang tidak sesuai dengan agama mereka tidak di hire gitu. Tapi boleh melamar boleh. Jadi memang culture itu kayak semacam kapal yang dihuni, bahtera gitu kan. Visi kita, culture kita itu ke arah sana, ke arah profesional, ke arah integritas, ke arah apa namanya yang sesuai dengan profesional kita. Tapi kalau hire kandidat yang dulunya dia nggak profesional, kemudian apa namanya suka ngomong aja, actionnya nol, integritasnya juga dipertaruhkan. Kalau kita hire untuk hanya demi mengisi posisi aja yang tadi saya sebutkan di atas, ya pasti itu beda dengan culture yang ada. Malah justru itu bukan bikin kapal berlayar kan, malah justru membolongin kapal gitu biar tenggelam. Nah, makanya kalau budaya itu terjaga dengan baik, kuat dan lain-lain itu pasti cepat kok berlayarnya gitu. Ada nahkodanya, ada orang-orang yang ikut terlibat di sana. Kalau beda dengan visi, artinya kapalnya mau ke sana, dianya mau balik, ya pasti nanti dia akan berusaha seribu cara untuk jadi toksik biar nanti culture itu berubah apa yang diinginkan. Nah, jadi itu sangat berpengaruh. Itu kayak wajah perusahaan. Soalnya culture itu menentukan visi. Visi itu dibangun dari siapa? Dari owner. Owner tuh bangun purpose-nya itu dari sana, cakarnya dari sana, generalnya dari sana. Kalau ownernya kekeluargaan, emotionality, mempertimbangkan ganya gaji tapi lingkungan yang hangat, nanti pasti ada kegiatan-kegiatan di luar jam kerja. Kalau kita sanggup, ya kita harus patuhi culture itu karena kita yang masuk ke budaya itu, bukan kamu direbut, kamu di hijack kan. Pasti yang lamar itu yang harus nyesuaiin di culture itu. Gitu sih. Itu 100% valid untuk culture itu berpengaruh ke keputusan rekrutmen. Gitu Kak Roni. Oke. Ya begitu ya Kak Roni. Otomatis kayak kita itu tidak bisa langsung menjudgment begitu. Nah, ini dari Kak Roni lagi nih, ada yang menambah banyak deskripsi lagi. Pertanyaannya tuh ini overqualified, terus fit qualified, under qualified. Nah, bagaimana bisa mendapatkan yang fit qualified Kak? Nah, sementara ada kendala seperti ini. Nah, perusahaan kami berasal di berasal di kota yang UMK rendah. Jadi rasanya di perusahaannya tuh UMK-nya rendah. Terus kemudian sementara kami buka lowongan, rata-rata kandidat yang bagus lebih suka kerja di kota yang UMK-nya tinggi. Nah, akhirnya kita dapat lulusan yang dari lembaga pendidikan lokal yang sekota dengan perusahaan dan kualitasnya biasa banget. Nah, itu. Nah, satu jawaban ini untuk yang terakhir. Baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Roni semangat banget ya nanya. Overqualified, fit qualified, sama underqualified. Gimana caranya yang fit qualified? Oke, perusahaannya berasal dari kota yang UMK-nya rendah. Ini ya harus disyukuri ya kalau yang pertama ini nggak usah diperdebatkan. Kalau emang itu udah tahu perusahaan masnya di perusahaan apa di daerah yang UMK-nya rendah, pasti kita harus main di total reward yang lain. Contohnya, oke, UMK-nya rendah. Jogja kan juga rendah. Di sini saya di Jogja. UMK-nya 2,6. Kalau di Surabaya 5. Di Bandung 4,7 sekarang. Di Semarang 3,5. Kok bisa sih saya hidup di sini kan gitu. Ternyata Gen Z itu, ini nggak hanya Gen Z, cuman ini namanya itu adalah employee value proposition ya. Nilai yang dijual itu jangan cuman gaji. Jangan cuman, oh gaji kita UMK. Itu udah basi, udah banyak perusahaan yang kayak gitu. Coba deh total reward atau compensation package yang lain. Contohnya apa? Lingkungan Wansa Islami. Ada pembelajaran, ada training, ada apa namanya kegiatan outdoor.
sebulan sekali outing. Terus apa? Itu yang dijual tuh jangan cuman gaji aja gitu. Adakah nilai-nilai lebih di perusahaan eh sana yang UMK-nya rendah itu biar apa namanya kandidat tuh tertarik untuk masuk. Kalau sementara kami buka lowongan rata-rata kandidat yang bagus lebih suka kerja di kota yang UMK-nya tinggi. Ya, pilihannya tuh apa namanya mau ngajarin atau investasi. Kalau kalau masnya apa namanya, oh sorry ini yang keluar oke. Yang kalau kita menganggap bahwa biaya yang kita keluarkan itu gaji itu adalah cost yang boros, pasti kita juga akan apa namanya kita menyesal ya. Wah saya nyesal ngerekrut karyawan dari UMK-nya tinggi ke sini dan lain-lain. Coba deh kalau misalkan kita pasang investasi untuk pada kandidat yang UMK-nya tinggi, UMK-nya biasanya tinggi, kemudian kita juga pasang yang sama. Nanti pasti akan datang iya, soalnya kita eh, mempersepsikan bahwa itu investasi, bukan cost yang berlebih. Kalau misalkan memang budgetnya pas-pasan banget, memang kita harus training dari awal. Mau nggak mau seperti itu, karena cost itu juga nanti apa namanya ya, menentukan arah ke depannya seperti itu. Jadi pilihannya cuma dua, investasi untuk kandidat itu atau yang kedua, ajarin dia dari nol, bibit lah, sampai nanti bisa jadi kerja. Gitu sih, Mas Roni. Saya kembalikan kembali ya ke Mas Ulil. Ini sepertinya keluar dari Zoom, Mas Ulilnya. Oke, Mas Adi. Ini kayaknya wifi di tempat putus. Oke, Oke, oke. Sudah terjawab ya dari pertanyaan Kak Roni, Mas Adi? ya, Oke, oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir tadi sebagai penutup dari webinar kali ini. Nah, sebelum kita tutup ya, Mas Adi. Nah, kita foto dahulu ya. Oke, boleh, silahkan boleh. di seluruh peserta webinar, silakan nyalakan kameranya. Oke, maksudnya kita bakal ketemu teman-teman yang cantik dan ganteng-ganteng. Ya, oke. Yuk, silahkan buka kameranya. Kita berfoto bersama. Oke. Hmm, minta tolong kepada admin untuk view-nya. Oke, sebentar. Oke, ayo silahkan bagi teman-teman. Silahkan membuka kameranya. Yuk kita foto bersama. Silahkan kayak-kayak. Yuk, kita foto yuk. Oke, kita foto, kita gaya yuk. Satu, dua, tiga. Oke, senyum. Oke, sekali lagi. Ganti gaya ya. Oke, senyum, senyum, senyum. Oh, ternyata suaranya keras. Oke, oke. Ini untuk yang terakhir dari Mas Adi. Ada closing statement nggak yang disampaikan, yang ingin disampaikan gitu ke peserta atau teman-teman webinar ini? Oh, mungkin itu apa namanya dari Mas Ulil aja ya. Kesimpulannya boleh, silakan. Oke, em, mungkin closing statement yang dari saya yang nggak banyak bicara saja. Jadi di akhir sesi ini sungguh insightful sekali yang diberikan dan pastinya ini akan berpengaruh pada kinerja HR terutamanya. Dan dengan jawaban dengan pertanyaan yang telah disampaikan oleh para peserta, pastinya menambah insightful lagi kepada para peserta. Nah, mungkin untuk kesimpulan, kita simpulkan masing-masing karena eh, kesimpulan yang pasti itu
kesimpulan yang kita percayai begitu. Nah, mungkin cukup itu saja, Mas Adi. Nah, mari kita tutup apa webinar kali ini dengan rasa syukur dan eh, kita semoga terus diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Apabila ada apabila kalau apabila apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang sesuai, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dari saya, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Mas Luli Mungkin teman-teman dari live-nya. Hmm, iya, oke deh, teman-teman boleh live dari webinar kali ini. Oke, terima kasih banyak Mas Adi yang telah mendampingi selama webinar ini berlangsung dan semoga mendapat kejayaan dan keberkahan. Oke, Amin, amin. Izin live ya semuanya. Terima kasih. iya. Oke, teman-teman silakan live.